Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Safari, kelas 3B di Prodi Media Keperawatan Stikas Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasogastric tube ataupun disebut NGT. Adalah suatu selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung yang bertujuan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan, cairan, dan obat-obatan secara oral. Juga dapat digunakan untuk mengeluarkan isi lambung dengan cara disedot. Sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan terlebih dahulu dengan 4 gerakan. Sekarang posisikan pasien supaya lebih nyaman dengan posisi semi-polar, kepala lebih atas, lebih di atas. Selanjutnya itu persiapan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama ada stetoskop, spray 10 cc, plester, dan NGT. Juga ada pen light dan selanjutnya itu kita memasang handscoon. Setelah kita memasang handscoon, kita ambil selang NGT-nya. Nah, di ujung ini selang NGT-nya kita ini. Dan sebelum itu kita lihat dulu di hidung, kita lihat apabila ada secret, kita bersihkan dahulu. NGT-nya kita gulung ya, supaya lebih mudah saat kita memasukkan. Dan jangan lupa kita ukur dulu hidung sampai telinga dan sampai ke presisus pedus. Setelah kita ukur, jangan lupa ditandai ujung yang tadi dengan plester supaya kita tidak tepat saat memasukkannya. Nah, selanjutnya kita gulung lagi. Sangetnya jangan lupa kita beri gel supaya gampang kalau saat kita memasukkan selang NGT-nya. Basahi sampai ujung yang udah kita tandai tadi sama plester. Selanjutnya kita melakukan tindakan maaf ya, tarik nafas lalu buang nafasnya lewat mulut. Coba menelan Pak, telan
supaya mudah masuk NGT-nya. Terus aja masukin sampai tanda yang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang kita cek apakah masuk ke lambung atau masuknya ke paru-paru dengan menggunakan stetoskop dan memasukkan angin ke selang NGT-nya. Kita dengarkan di lambung apakah masuk. Oh iya, seperti ini sudah masuk ke lambung ya. Nah, kita simpan dulu intinya. Kita ambil plester. Cukupnya saja untuk melakukan fiksasi di daerah hidung supaya selangnya tidak terlepas ataupun tercabut oleh pasien tersebut. Setelah beres difiksasi, dan ini ya, kalau kita mau memasukkan obat ataupun cairan, misalkan minuman, bisa kita dorong secara perlahan-lahan supaya masuk obatnya dan tidak tersedap. Bisa juga di pembuangan, untuk pembuangan ini pasangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syok Sapari, kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan kateter. Di pemasangan kateter ini ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama selang kateter, urine bag, korentang, pengaras dan sarung tangan, duk bolong, bak instrumen, pinset, gel, bengkok, plester, gunting plester, boket, kobiris dan kapas. Selanjutnya yaitu tahap orientasi. Di tahap orientasi ini ada 4, yaitu ucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur dan tujuan, yang terakhir menutup salam. Selanjutnya ada tahapan kerja, menjelaskan langkah-langkah data yang akan jadi saat pemasangan kateter agar pasien tidak cemas. Dan selanjutnya itu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dengan cara 6 langkah dan menggunakan handscoon steril, yaitu minta pasien untuk berbaring, pasangkan duk bolong, dekatkan bengkok. Selanjutnya itu membuka perlengkapan kateter, mensterilkan dan menyiapkan area genitalia, lumasi ujung kateter dengan pelumas ataupun dengan gel, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra secara perlahan-lahan, teruskan mendorong kateter sampai di kantung kemih. Isi balon kateter dengan OKBDS. Yang selanjutnya itu hubungkan kateter ke kantong drainase, dan setelah itu terpasang, jangan lupa difiksasi. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Yang pertama, merapikan pasien kembali, menanyakan perasaan setelah pemasangan, pendokumentasian, mengucapkan salam, merapikan alat, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Sapari, kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan dan memperhatikan cara memasang infus yang baik dan benar. Sebelum memasang infus, kita harus terlebih dahulu mengetahui alat-alat dan bahannya terlebih dahulu.
Alat dan bahannya yaitu yang pertama, cairan infus. Dan yang kedua yaitu infuset. Di sini infusetnya makro, yang tuliskan itu ada bertulisan GEA karena infuset ini sangatlah penting pada saat kita mau melakukan pemasangan infus. Dan yang selanjutnya yaitu ada aboket. Di aboket ini ada beberapa jenis nomor, ada banyak ya. Semakin tinggi nomor aboket tersebut, maka ukurannya akan semakin kecil, menyesuaikan pada penusukan ataupun pada orang yang saat mau kita infus. Untuk anak kecil ukurannya yang paling kecil dan nomornya yang paling gede. Ada untuk dewasa untuk dewasa itu minimal 20. Dan yang selanjutnya yaitu tourniquet. Tourniquet ini gunanya untuk dipasang di lengan agar terlihat penanya ataupun muncul. Dan selanjutnya yaitu plester. Yang ini adalah 3 direm. Ini adalah aqua swab yaitu untuk mengolesi pena kita supaya dapat terlihat. Dan yang terakhir adalah handscoon ataupun sarung tangan. Ini sangat perlu sekali pada saat kita mau melakukan pemasangan infus. Dan mulailah pada kita saat mau melakukan tindakan pemasangan infus. Di sini kita harus yang pertama-tama ada mempersiapkan bengkok, infuset, ada cairan infus, dan jangan lupa handscoon. Pada saat kita mau melakukan handscoon, alangkah baiknya kita melepaskan aksesoris apapun yang ada di tangan kita supaya tidak dapat mengganggu pada saat kita memakai handscoon. Pasangkan handscoon di kedua tangan kita. Sudah terpasang handscoon, lalu selanjutnya kita ambil cairan infus dan gantungkan atau pasangkan di tiang infusan. Lalu jangan lupa dibuka dulu tutupnya supaya kita bisa menusuk cairan infusan ini. Dan selanjutnya itu ambil infuset. Lalu ini di sebelah sini buka infusetnya ya. Disobek. Lalu kita pasangkan ke infuset, ke cairan infus ini. Kita tusukkan saja ke yang karet yang di bawah ini yang sudah kita cabut tadi. Dan jangan lupa harus diisi dulu infuset ini supaya supaya airnya mengalir dan kita lihat apakah ada gelembung ataupun tidak, supaya cepat mengalir airnya. Karena kalau ada gelembung bahaya saat kita memasukkan
dan saat kita memasangkan infusan ini, karena dapat menyebabkan emboli pada pena. Setelah terlihat tidak ada gelembung, kita tutup lagi, lalu kita tempelkan aja ujungnya di sini. Langkah selanjutnya itu kita pasangkan tourniquet agar aliran darah terhenti dan penanya ini terlihat. Boleh kita tekan-tekan terlebih dahulu agar tampak penanya. Hati-hati pada orang yang rentan tua. Jangan lupa dioleskan aqua swabnya supaya gampang terlihat penanya. Ukur dulu panjang alboket agar tidak tembus pada pena yang lainnya. Nah, sudah terlihat darah muncul, sambungkan dengan infuset, lalu jangan lupa buka tourniquetnya agar aliran darahnya lancar kembali. Lalu dibuka dari TG-dermnya, pasangkan dan mikropor agar infus tidak lepas. Supaya pada saat kita memasangkan infus ini tidak gampang copot dan aman untuk pasien yang dipasangkan infus ini. Setelah semuanya dipasangkan, jangan lupa kita beri tanggal supaya tidak lupa tanggal berapa kita memasangkan infus pada pasien tersebut. Selanjutnya yaitu setelah terpasang, kita atur tetesan infus dan terlihat apakah lancar ataupun ada sumbatan pada infuset tersebut. Cara atur aliran infusnya itu kita lihat berapa. Ini kita lihat 3 tetes per menit ya. Ini 3 tetes per menit.